Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih kita lanjut masih mengenai pembahasan buku dari buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali MALLB. Yang insya Allah pada hari Kamis pagi ini akan membahas tentang wahyu kepada para wali. Robi yasrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Banyak terdapat salah pengertian tentang arti wahyu kepada manusia. Pada umumnya orang mengira bahwa wahyu itu hanya diberikan kepada para nabi saja. Ini tidak benar, karena menurut Al-Quran, wahyu ilahi dalam bentuk apapun adalah pengalaman universal sekalian umat manusia. Menurut definisi Imam Raghib yang telah dikutip di atas, wahyu itu hakikatnya adalah firman Allah yang disampaikan kepada para nabi atau anbiya. Di beberapa tempat di dalam Al-Quran diterangkan bahwa wahyu ilahi dianugerahkan kepada para hamba Allah yang tulus, sekalipun bukan nabi, baik laki-laki maupun perempuan. Ibu Nabi Musa, sekalipun bukan nabi, dikatakan menerima wahyu ilahi. Demikian pula para murid Nabi Isa. Firman Allah sebagai berikut. Dan kami mewahyukan awhayna kepada ibu Musa firman-Nya. Susuilah dia, dan jika engkau khawatir mengenai dia, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Dan janganlah engkau takut dan jangan pula susah. Sesungguhnya kami akan mengembalikan dia kepada engkau dan menjadikan dia salah seorang utusan. Surat 28 ayat 7. Dan tatkala aku wahyukan kepada murid, yaitu murid Nabi Isa, firman-Nya, berimanlah kepadaku dan kepada utusanku. Al-Quran surat 5 ayat 111. Ayat ini tak mengandung keraguan sedikit pun bahwa wahyu dianugerahkan kepada mereka yang bukan nabi, seperti halnya kepada para nabi. Oleh karena itu, walaupun sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak akan datang nabi lagi, namun pintu wahyu tak pernah ditutup. Adapun yang tak akan diturunkan lagi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu matlu atau wahyu kenabian yang khusus diberikan kepada para nabi melalui malaikat Jibril. Hal ini akan diterangkan dalam paragraf selanjutnya. Sekarang mari kita lanjut mengenai wahyu kepada manusia dikaruniakan dalam 3 cara. Adapun wahyu dan dianugerahkan kepada benda yang tak berjiwa, kepada binatang rendah dan kepada malaikat, itu berlainan sifatnya dengan wahyu yang dianugerahkan kepada manusia. Dan yang tersebut belakang inilah yang terutama sekali akan dibahas. Menurut Al-Quran, wahyu ilahi yang dianugerahkan kepada manusia itu terdiri dari 3 macam. Seperti firman Allah berikut ini. Dan tiada bagi seorang manusia yang Allah hendak berbicara kepadanya kecuali dengan wahyu, atau dari belakang tirai, atau dengan mengutus satu utusan, kemudian mewahyukan dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Surat 42 ayat 51. Cara yang pertama yang disebut wahyu dalam bentuk
aslinya ialah mengilhamkan suatu pengertian yang dalam hati. Karena kata wahyu di sini digunakan dalam makna aslinya, yaitu isyarat cepat atau membisikkan dalam hati. Untuk membedakan dari wahyu dalam bentuk firman Tuhan. Walaupun bentuk wahyu ini hanyalah membisikkan suatu gagasan atau ide ke dalam hati, namun ini disebut cara Allah berbicara kepada manusia. Secara teknis wahyu ini disebut wahyu khafi atau wahyu yang disebut wahyu batin. Dan kepada Nabi Muhammad SAW yang menyangkut soal agama ataupun hadis tergolong jenis wahyu ini. Dalam kaitannya dengan ini Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bersabda, Roh suci mengilhamkan ini dalam hatiku. Ini berupa gagasan yang dibisikkan ke dalam batin. Untuk membedakan wahyu murni yang berbentuk ayat yang disampaikan dengan perkataan. Bentuk wahyu khafi ini biasa dialami oleh para nabi maupun bukan nabi. Lebih kurang dalam arti inilah setan dikatakan menyampaikan wahyu kepada kawan mereka, yaitu membisikkan sesuatu ke dalam batin. Dan ini disebut limah atau was-was setan. Dan setan itu membisikkan yuhuna dari kata wahyu kepada kawan-kawannya. Surat Al-Quran surat 6 ayat 122. Cara Allah berbicara kepada manusia yang nomor 2 ialah dari belakang tirai atau min waroi hijabin. Dan ini mencakup ru'yah atau impian atau kasab atau vision dan ilham atau mendengar suara atau mengucapkan kata-kata dalam keadaan perpindahan untuk sementara waktu ke alam rohani, yaitu dalam keadaan antara tidur dan jaga. Wahyu jenis ini juga dialami oleh para nabi maupun bukan nabi, dan wahyu jenis ini adalah bentuk yang paling sederhana. Misalnya, ru'yah atau impian adalah pengalaman universal sekalian umat manusia. Al-Quran menceritakan kepada kita tentang impian seorang raja yang nampaknya tak beriman kepada Allah. Surat 12 ayat 43. Satu impian yang mempunyai arti yang dalam. Ini menunjukkan bahwa menurut Al-Quran, wahyu berbentuk rendah biasa dialami oleh sekalian umat manusia, baik mukmin maupun kafir, baik orang saleh maupun orang berdosa. Wahyu jenis ketiga yang khusus dianugerahkan kepada para nabi ialah wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril dalam bentuk ucapan. Ini adalah jenis wahyu yang paling kuat dan paling terang. Dan demikianlah wahyu Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu ini disebut wahyu matlu atau wahyu yang dibacakan. Inilah jenis wahyu yang paling tinggi dan paling berkembang. Dan inilah bentuk wahyu yang diberikan kepada para nabi, baik itu kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan kepada para nabi dari segenap bangsa. Kitab suci yang diwahyukan merupakan catatan resmi dari wahyu tertinggi ini. Dan secara teknis, kata wahyu itu diterapkan terhadap jenis wahyu ini untuk membedakan dari jenis wahyu yang lebih rendah. Demikian pembahasan untuk pagi ini, insya Allah disambung besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.